Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, jadi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Bapak Ibu calon guru penggerak, seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah pertanyaan pemantik pertama yang harus kita jawab. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, saya hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan tugas atau soal ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih kepada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Saya hanya meminta siswa hafal materi saja, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami seperti siswa. Sehingga saya pun sering gagal dan mengeluh ke banyak murid yang tidak tuntas setelah saya melakukan evaluasi. Bapak Ibu calon guru penggerak, seperti yang kita ketahui bersama, ini adalah pertanyaan pemantik yang kedua yang coba saya jawab dan saya akan jelaskan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan saja sebagai objek pembelajaran, namun murid sebagai subjek pembelajaran. Kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati dalam mengajar, agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Guru itu harus mempelajari karakter murid,
karena murid dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu calon guru penggerak, sekarang kita memasuki pertanyaan pemantik yang ketiga, yaitu apa yang dapat segera kita terapkan lebih baik agar kelas kita mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, antara lain, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran dan filosofis Ki Hajar Dewantara. Saya juga akan menerapkan konsep pembelajaran, yaitu konsep memerdekakan anak. Nah, Bapak Ibu calon guru penggerak, sekarang pembelajaran kita tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Sekali lagi, pembelajaran kita tidak lagi menuntut anak, tetapi menuntun anak. Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia, sekian video yang bisa saya tampilkan dalam tugas modul 1.1 yaitu keterkaitan antar materi. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan berinspirasi bagi Bapak Ibu guru. Salam guru penggerak, salam belajar, salam bahagia, salam merdeka belajar Indonesia.